Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran akidah akhlak kelas 11, dan untuk kali ini kita masuk kepada pembahasan berkenaan dengan ilmu kalam untuk sesi pertama ini. Dimana untuk sesi ini ya tentang ilmu kalam kita akan membahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup ilmu kalam. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan disimak. Kita akan membahas untuk awal pembahasan, yaitu pengertian dari ilmu kalam. Silakan disimak tampilan berikut ini. Di sini saya mengambil beberapa referensi yang berkenaan dengan pengertian ilmu kalam dari para tokoh ulama yang mereka adalah ulama-ulama mutakallimin, yaitu Syekh Muhammad Abduh, Syekh Ibnu Khaldun, dan Syekh Al-Farabi. Ya, kita akan melihat pandangan mereka satu persatu ya. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu beliau menjelaskan bahwa ilmu kalam adalah ilmu pembahasan yang berkenaan atau membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan wujud, sifat-sifat jaiznya Allah, dan selain itu juga membahas tentang para rasul, tentunya juga berserta dengan sifat-sifatnya. Nah, itu pengertian ilmu kalam dari Syekh Muhammad Abduh. Nah, selanjutnya pengertian ilmu kalam menurut pandangan dari Syekh Ibnu Khaldun. Ya, beliau berpendapat bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan ya, yang berkenaan dengan keimanan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran yang dapat membantah pemahaman yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah ya. Jadi kalau Syekh Ibnu Khaldun ini lebih pandangannya adalah ilmu kalam berbicara tentang argumentasi untuk mempertahankan keimanan ya. Nah, kita lihat lagi pandangan dari Syekh Al-Farabi ya. Beliau menjelaskan tentang ilmu kalam adalah ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensinya, semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati, yang berdasarkan doktrin Islam. Nah, dari ketiga pemahaman ini ya, dari Syekh Muhammad Abduh, Syekh Ibnu Khaldun, dan Syekh Al-Farabi, kalau kita mengambil sebuah kesimpulan katakanlah dari beberapa pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Allah dan juga para rasul berkenaan dengan sifat serta hal-hal lainnya ya, yang berkenaan dengan rukun iman ya, dan punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mempertahankan akidah dengan menggunakan dalil-dalil. Nah, di sini ada dalil nakli ataupun dalil akli ya. Itu dari segi pengertian ilmu kalam. Nah, masih banyak lagi sebetulnya pandangan-pandangan dari para ulama, khususnya dari para mutakallimin gitu ya, yang berkenaan dengan pengertian ilmu kalam. Tetapi saya mengambil 3 dari beberapa para alim ulama yang memberikan pandangannya tentang pengertian ilmu kalam. Selanjutnya silahkan disimak kembali tampilan berikut ini. Ya, ini pandangan lain ya dari para ahli ilmu kalam atau mutakallimin ya tentang ilmu kalam. Jadi bukan sekedar pengertiannya, tetapi lebih meluas lagi tentang ilmu kalam tentunya. Nah, di sini dikatakan bahwa ilmu kalam disebut juga sebagai ilmu tauhid. Nah, kenapa disebut dengan ilmu tauhid? Karena dalam pembahasan ilmu kalam itu
materinya itu berkenaan dengan keesaan Allah, ya, tauhid tentunya, dan zat maupun perbuatan Allah. Nah, kemudian juga ada juga yang berpendapat bahwa ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu usuluddin. Nah, apa itu? Ya, karena usuluddin itu berkenaan dengan dasar-dasar agama, ya. Pembahasannya banyak berbicara tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan dan dasar-dasar agama. Nah, itu pandangan dari para mutakallimin secara keseluruhan, ya. Saya mengambil di sini. Nah, tentunya ini menjadi sebuah wawasan juga bagi kita bahwa ilmu kalam adalah salah satu materi pembahasan dalam akidah, gitu ya, yang tentunya ini tujuannya memperkuat seperti yang telah disampaikan tadi di awal bahwa memperkuat keimanan kita dengan argumentasi ataupun pendapat-pendapat terhadap orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kita, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang ruang lingkup ilmu kalam, ya. Di sini pembahasannya ya ada ilahiyat, kemudian nubuat, kemudian ruhaniyat dan sam'iyat. Kita akan membahas ya satu persatu berkenaan dengan ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Ya, silakan kembali disimak tampilan berikut ini. Nah, yang pertama, ya, untuk ruang lingkup pembahasan ilmu kalam yaitu ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Ya, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah. Ya, ilah itu apa? Tuhan artinya, ya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujud, kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah dan lain-lainnya. Nah, itu menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Nah, kemudian yang kedua adalah nubuat, ya. Nubuat itu yaitu kajian tentang sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, ya, termasuk pembahasannya tentang kitab-kitab Allah, mukjizat para rasul, ya, dan nabi, kemudian karomahnya dan lain-lain. Nah, ini pun menjadi lingkup pembahasan dari ilmu kalam. Nah, kemudian yang ketiga, pembahasan yang masuk ke dalam ruang lingkup ilmu kalam yaitu disebut dengan ruhaniyat. Apa itu ruhaniyat? Yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik. Ya, metafisik ini artinya sesuatu yang tidak terlihat, gitu ya, seperti malaikat, jin, iblis, ruh dan lain-lainnya. Nah, itu pun menjadi kajian dalam pembahasan ilmu kalam. Nah, yang terakhir, ya, dalam ruang lingkup pembahasan ilmu kalam yaitu berbicara tentang sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Yaitu kajian tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui melalui sami'. Ya, dalil nakli dalam ini. Apa itu? Berupa Al-Qur'an dan Sunnah, ya, seperti alam barzah, akhirat, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. Nah, ini adalah salah satu pengetahuan yang dapat kita ketahui hanya melalui Al-Qur'an dan Sunnah, ya, berkenaan dengan metafisik di situ. Nah, ketika bicara masalah ruang lingkup, berarti ada batasan, ya, ruang lingkup. Nah, artinya apa di sini? Artinya agar pembahasan ilmu kalam ini tidak meluas, ya, maka dibatasi pembahasan ilmu kalam ini berkenaan dengan yang keempat tadi, ya. Yang pertama tadi adalah ilahiyat, kemudian nubuat, ruhaniyat dan sam'iyat. Nah, jadi aspek pembahasannya tidak meluas, artinya ilmu kalam tidak berbicara masalah fikih, ya, ilmu kalam tidak berbicara masalah yang lain-lainnya, ya, tetapi dibatasi berkenaan dengan ilahiyat, nubuat, ruhaniyat dan sam'iyat. Nah, kemudian ketika tadi berbicara bahwa ilmu kalam disebut dengan ilmu tauhid, ya, di mana berbicara masalah keesaan Allah, maka pembahasan ini pun
kita masukkan ke dalam materi pembahasan. Nah, ya, dimana dalam kajian tauhid, ya, dalam pandangan ilmu kalam, tauhid pun terbagi menjadi beberapa bagian, ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid kauli atau amali. Untuk lebih jelasnya, silakan kita sama-sama menyimak kembali. Baik, yang pertama, ya, kajian tauhid dalam pandangan ilmu kalam, tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Apa itu? Tauhid rububiyah adalah berasal dari kata Rabb, ya, yang artinya pemelihara, pelindung, penguasa, ya, penolong, dan lain-lainnya. Ya, ada juga yang mengartikan sebagai Rabb itu adalah pengasuh, ya, pendamai, ada juga, ya, banyak literatur aja. Nah, tetapi kita lihat kajiannya. Tauhid rububiyah secara istilah diartikan beriman kepada Allah sebagai pencipta, penguasa, dan mengatur segala urusan yang ada di alam semesta, menghidupkan dan mematikan, termasuk tentang takdir dan menetapkan hukum alam atau yang disebut dengan sunnatullah. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua, kajian tauhid, ya, dalam pandangan ilmu kalam, yang disebut dengan tauhid al-asma wa sifah atau biasa disebut dengan tauhid asma wa sifah. Apa itu? Tauhid asma wa sifah yaitu penetapan dan pengakuan yang mantap atas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang luhur berdasarkan petunjuk Allah melalui firman-firman yang dalam Al-Quran dan juga petunjuk dari Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Ya, itu berkenaan dengan tauhid asma wa sifah. Nah, kita ketahui bahwa nama-nama Allah ada 99, kemudian sifat-sifat Allah itu ada 20, ya. Itu pun menjadi kajian dalam ilmu kalam yang berkenaan dengan tauhid asma wa sifat. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu, ya, berasal dari kata ilah, ya. Artinya sesuatu yang disembah, ya, Tuhan di sini. Nah, kata ilah ditujukan bagi Allah sebagai yang disembah secara hak atau secara benar, ya. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kajian tauhid dalam pandangan ilmu kalam yaitu disebut dengan tauhid kauli atau amali, yaitu tauhid yang tidak hanya sebatas diyakini dalam hati, melainkan harus diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan melalui perbuatan. Nah, artinya apa? Ketika kita bertauhid, kita mengesahkan Allah, ya, tidak hanya sebatas diyakini, tetapi juga harus diikrarkan, ya, diucapkan melalui kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Kami meyakini, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, selain itu juga diwujudkan dengan perbuatan, ya. Artinya apa? Segala bentuk syariat, segala bentuk petunjuk, ya, larangan ataupun perintah yang Allah berikan dan Rasul berikan, maka sebagai bentuk tauhid kita, maka kita harus, ya, mengamalkan, ya. Baik, itu adalah sekedar pandangan, ya, pandangan awal tentang ilmu kalam berkenaan dengan pengertian ilmu kalam dan juga ruang lingkup pembahasannya. Nah, dari beberapa hal tersebut nanti akan kita kaji lebih mendalam lagi, ya, berkenaan dengan ilmu kalam, karena pada pembahasan berikutnya kita akan berbicara masalah aliran-aliran ilmu kalam dan juga tokoh-tokohnya, atau bahkan juga kita akan membahas juga berkenaan dengan sejarah-sejarah dari ilmu kalam. Yang tentunya semua ini insya Allah akan bermanfaat, yang tujuannya untuk memperkuat akidah kita, memperkuat keyakinan kita berkenaan dengan akidah Islamnya, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga pada Rasulullah. Nah, baik, untuk sementara kiranya demikian, ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya
akan kita jabarkan kembali sebagai bentuk wawasan bagi kita berkenaan dengan kajian ilmu kalam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya, mohon maaf dengan waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.